عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kepadanya kita memuji dan kepadanya kita bersyukur, sebab nikmat yang kita terima begitu banyak, tidak bisa kita hitung. La in syakartum la azidannakum. Maka Allah katakan, jikalau kalian bersyukur aku akan tambah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, kalian tidak bisa menghitungnya. Kemudian salawat dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, para pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di kesempatan malam ini, inilah majelis kita yang kelima, yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Terakhir kita sudah mengambil salat tarawih. Kemudian al-iftar. Pada kesempatan malam ini akan kita ambil suhuruhu sallallahu alaihi wasallam, makan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan sahur telah disebut oleh sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Apa kata beliau? Tasahharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, berdiri melaksanakan salatul fajr, salat subuh. Qultu kam bainal adhani was sahur. Aku bertanya kepada Zaid ibn Thabit, berapa jarak antara azan dan makan sahur itu?
Selesai makan sahur, kemudian adzan subuh. Qala qadru 50 ayah. Seukuran membaca 50 ayat Al-Quran. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Faya ayyuhal muslimun wal muslimat, al-mustami'un wal mustami'at, al-hadirun wal hadirat, al-musyahidun wal musyahidat. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dari hadis ini kita bisa memetik dan mengambil beberapa pelajaran yang berharga dan sangat berharga. Pelajaran pertama, tasahhar li siyamika wa la tatrukis sahur. Bersahurlah, makan sahurlah ketika akan berpuasa, jangan pernah meninggalkan makan sahur. Karena itu merupakan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini amalan yang membedakan kita dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka lihat apa kata Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maka orang-orang sebelum kita juga berpuasa, cuma ada bedanya. Salah satu bedanya kaitannya dengan makan sahur. Kita disunnahkan makan sahur, mereka tidak ada makan sahur. Berdasarkan hadis Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Maka jangan ditinggalkan, ini adalah pembeda. Dan kita mengetahui bagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kita itu sama dengan Yahudi Nasrani. Jangan, ya, jangan ikuti Yahudi Nasrani. Jangan sama. Tidak boleh kita sama. Ya. Tidak boleh kita menyamai mereka, menyerupai mereka. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Kita tidak mau menyamai Yahudi Nasrani, mengikuti Yahudi Nasrani. Karena kita kaum muslimin berbeda dengan mereka. Salah satunya adalah makan sahur. Maka Nabi SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Perbedaan antara kami dengan Yahudi Nasrani itulah makan sahur. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Karena memang Yahudi Nasrani maunya kita sama. Apa kata Allah Azza wa Jalla, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak pernah akan ridha Yahudi Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Tidak makan sahur, itulah agama mereka. Barulah dia ridha. Tapi agamanya Allah, agama Nabiul Islam, makan sahur. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih-putihnya pagi dari benang hitam-hitamnya malam. Yang kedua, tasahhar li siyamika.
makan sahur ketika akan berpuasa. Li'anna fihi barakah, karena di dalamnya penuh dengan kebaikan yang terus-menerus. Barakah berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu ada keberkahan, ada kebaikan yang terus-menerus. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim. Bagaimana kebaikannya? Ketika kita makan sahur dengan caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di waktu pagi, di waktu siang kita masih kuat, kita masih sehat. Kenapa? Karena makan sahurnya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena makan sahur masih ada modal di perut kita untuk menahan lapar itu. Yang seharusnya ukuran jam 9, jam 10, jam 11 sudah lapar. Tapi karena makan sahur, mengikuti cara Nabi SAW, maka jam 11 masih segar. Jam 12 masih segar juga. Yang ketiga, as-sahur ghada mubarak. Makan sahur itu adalah makan siang yang barokah. Dikatakan dia makan siang atau sarapan. Jangan ditinggalkan apabila ingin berpuasa. Maka dikatakan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahur fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundangku untuk makan sahur di bulan Ramadan. Maka ini dalil bahwasanya ya hadiyus salaf, petunjuk salaf itu ngundang orang makan sahur, bukan ngundang berbuka. Ya, memberi orang berbuka iya, tapi mengundang orang berbuka ini jarang. Yang ada petunjuk para salaf, diantaranya Nabi SAW mengundang makan sahur. Karena apa? Ini modalnya untuk besok berpuasa. Kalau dia itu berbuka hanya membatalkan puasanya, artinya menyelesaikan puasanya. Faqala, apa kata Nabi SAW ketika mengundang tersebut? Halumma ilal ghada'il mubarak. Ayo kita menuju makan siang yang barokah. Ayo kita menuju sarapan pagi yang barokah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dikatakan dia ghada. Kenapa? Karena hampir waktu subuh, dan itu makna dari sahar. Ya, arti dari sahar qubailal fajr, sebelum tibanya fajar. Maka jangan makan sahur jam 3, jam 2, jam 1. Jangan. Lebih-lebih sekarang subuh 5 lebih. Ya setengah 5 lah kita makan sahur. Kemudian ya, tapi tentu tergantung dari daerah masing-masing. Ya, Indonesia waktu waktu Indonesia Tengah ya jam 5 lebih. Ya. Yang keempat, min afdhali ma natasahharu bihi tamar. Paling bagus makan kurma sebagai sahurnya. Tentunya kita orang Indonesia ya tidak bisa tidak makan nasi. Makan nasi tapi mesti ada kurmanya kalau bisa. Kenapa? Karena hadis Abu Hurairah menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamar," rawahu Abu Dawud. Sebaik-baik makan sahurnya orang beriman adalah kurma. Kenapa kurma itu dia dikatakan makanan, dia makanan, dia dikatakan buah-buahan, dia juga termasuk buah-buahan. Jadi makan sahur yang paling bagus bagi orang beriman adalah kurma. Itu tadi. Ya, kita ini nggak bisa nggak makan nasi, nggak makan daging. Sudah makan nasi, makan daging. Nanti penutupnya tambah kurma, rutab. Ya, makan. Kemudian poin yang kelima, liyakun sahuruka fi akhiril lail. Makan sahur kita akhir-akhir malam. Ya, bainahu wa bain adzanil fajr. Kalau bisa selesainya itu antara selesai sahur dengan azan subuh itu sekitar membaca 50 ayat. Katakanlah ya 5 menit, 10 menit. Ya,
atau 15 menit paling lama. Berdasarkan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Zaid ibn Thabit, tasahhara, mereka berdua makan sahur. Mereka berdua makan sahur. Itulah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang makan sahur. Falamma faragha, ketika mereka berdua selesai min sahurihima, dari makan sahur mereka, qama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk salat. Artinya habis sahur langsung salat. Ini menunjukkan kedekatan. Fa shalla, akhirnya Nabi salat. Qulna li Anas, kami tanya Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah, berapa jarak antara selesai makan sahurnya dengan masuknya dalam salat? Qala qadru ma yaqra'ur rajul 50 ayah, seukuran seorang membaca 50 ayat. Ya, paling banter 15 menit, paling lama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan ingat bahwasanya telah datang dalam riwayat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, asra'un nas iftaran wa abta'uhum sahura, orang yang paling cepat berbuka, paling lambat makan sahur. Itulah dia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, wa tasahhar bima yassarallahu laka minat ta'am, makan sahur dengan makanan yang Allah azza wa jalla berikan kita, atau kurma, atau kalau tidak apa saja, meskipun kenyang mesti sahur. Jangan mengatakan saya tidak makan sahur, aku tidak lapar ketika puasa. Sebab ingat, ketika kita makan sahur, kita sudah melaksanakan petunjuk Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan tasahharu, makan sahurlah kalian. Dan ini dikatakan ghada mubarak, makan siang yang barokah, keberkahan terus menerus. Maka betapa banyak hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan sahur ini. Tadi pembeda antara orang Yahudi Nasrani dan orang beriman. Barokah. Kemudian dalam hadis yang lain, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, sesungguhnya Allah azza wa jalla dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Dia dapat salawat dari Allah azza wa jalla, dia dapat salawat dari para malaikat. Allah adalah pujian, para malaikat doa. Bahkan batas minimal yang dikatakan sahur itu oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tasahharu walau bijar'ati ma, makan sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Dan tentu tidak ada doanya ketika makan sahur. Berbeda kalau berbuka, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Adapun kalau makan sahur tidak ada, cukup di awal memulai membaca bismillah. Kemudian poin yang berikutnya, ud'u ghairaka min ashabika wa ghairihim, ajak kawan-kawanmu, baik sahabat maupun yang lainnya, an yatasahharu ma'aka fi Ramadan, supaya ikut sahur bareng di bulan Ramadan.
Wa kama law zaraka ahadun wa qad qarraba as-sahur lak. Sebagaimana misalkan ada yang berziarah dan sudah disiapkan sahur, ajak, undang. Contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahur fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundangku makan sahur di Ramadan. Ya. Dan inilah benar-benar kita lihat bagaimana praktik sunnah itu. Kenapa kita katakan demikian? Karena kalau kita zaman sekarang habis tarawih kan tidur. Ya, bisa nggak menjawab undangan kawan-kawan kita? Kalau dahulu para sahabat Nabi SAW, mereka Ramadan itu di akhir malam itu tidak ada yang pada tidur. Kenapa? Karena mereka melaksanakan sholat al-witir atau tarawih. Gampang untuk ngajak makan sahur itu. Lihat hadis yang tadi, Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu warda diundang oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Halumma ilal ghada'il mubarak. Ayo ya Irbad, kita menuju makan siang yang penuh dengan keberkahan. Dinamakan dia ghada karena apa? Karena waktunya hampir subuh. Maka lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Begitu terbenam matahari, berbuka. Dekat-dekat mau subuh, makan sahur. Kemudian dari Khalid bin Ma'dan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada seorang sahabat, halumma ilal ghada'il mubarak, ayo kita menuju makan siang yang barokah. Yakni as-sahur, ayo kita makan sahur. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka makan sahur ini tidak bisa untuk diremehkan, tidak bisa untuk dientengkan, dan jangan pernah malas untuk bangun. Nah itu tadi, ya begitu tidur malas bangun, ya lebih enak tidur. Bahkan dia pesan, ya nanti jangan bangunkan saya, ya biar saya tidur sudah saya makan sahur sebelum tidur. Lah, dinamakan dia sahur itu karena waktunya. Lihat apa kata Allah Azza wa Jalla, menyebut tentang waktu sahur ini. Dalam surah Ali Imran ayat 17, apa kata Allah Azza wa Jalla? As-sabirin was-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Yang bersabar di atas ketaatan dan menjauhkan maksiat. As-sadiqin yang jujur keimanannya. Al-qanitin yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, penuh ketaatannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal munfiqin wal mutasaddiqin, orang-orang yang bersedekah. Wal mustaghfirin, yang beristighfar, Allah maghfirli. Kapan? Bil ashar, awakhirul lail, akhir malam. Disebutkan secara khusus karena itu waktu lalai, waktu lezatnya, waktu nyamannya, waktu enaknya orang-orang sedang tidur. Di sana mereka bangun, di sana mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan betapa
perhatiannya mereka kepada ibadah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia 7 poin yang berkaitan dengan makan sahur yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sahur. Kemudian kembali kita melanjutkan faedah dari Fathul Bari Syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau membawakan faedah dengan membawakan al-ijma' dari Imam Ibnu Al-Munzir rahimahullah ta'ala, al-ijma' ala nadbiyatis sahur. Ijma' para ulama sunnahnya makan sahur itu, bahkan apa, di bawahnya wajib, di atasnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu, jangan pernah dilalaikan, jangan pernah ditinggalkan. Kemudian faedah yang kedua, barakatus sahur. Apa berkahnya sahur itu? Ya. Apa berkah yang ada di dalamnya untuk makan sahur? Ibnu Hajar mengatakan, al-barakatu fis sahur. Keberkahan dalam makan sahur itu tahsul bijihatin muta'addidah, didapatkan dari banyak sisi. Pertama, ittiba'us sunnah, mengikuti petunjuknya Nabi SAW, mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Yang kedua, mukhalafati ahlul kitab, menyelisih Yahudi Nasrani. Yang ketiga, wattaqawwi biha alal ibadat, membantu kita supaya kuat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, supaya kuat ibadah. Ini sudah 3. Yang keempat, az-ziyadah fin nasyat, supaya kita tambah semangat. Kemudian yang kelima, wa mudafat su'il khulq alladhi yuthiruhul ju', menolak akhlak-akhlak yang buruk yang didorong oleh lapar. Namanya orang lapar kan kadang-kadang muncul akhlak dalam perangai yang buruk. Kemudian yang keenam, at-tasabbub lidzikri wad du'a waqtu madhannatil ijabah, menyebabkan kita untuk berzikir, berdoa di waktu ijabah. Itulah dia sepertiga terakhir malam. Kemudian tadaruk niyatus shaum liman aghfalaha qabla an yanam. Ini untuk mengingatkan kita kembali niat untuk berpuasa. Mungkin sebelum tidur kita tidak ada niat atau lupa bahwasanya besok untuk berpuasa. Ketika makan sahur kita ingat bahwasanya yang biasanya tidur tapi sekarang bangun, berarti apa? Ada keinginan, ada tekad besok untuk melaksanakan ibadah as-saum. Itu dia faedah yang kedua. Itulah dia barakat as-sahur, keberkahan-keberkahan yang terdapat pada makan sahur. Kemudian faedah berikutnya, bimadza yahsulus sahur. Kapan dikatakan orang itu makan sahur? Dan apa batasan dikatakan makan sahur? Ibnu Hajar mengatakan yahsulus sahur bi aqal ma yatanawaluhul mar min ma'kul wa masyrub. Dikatakan orang itu makan sahur yaitu apa? Minimal dikatakan dia makan, minimal dikatakan dia minum. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-suhuru barakah. Makan sahur itu berkah. Fala tada'uhu, jangan tinggalkan dia. Walau an yajra ahadukum jar'atan min ma', meskipun hanya meneguk seteguk air atau 2 teguk air. Kemudian beliau membawakan riwayat Sa'id bin Mansur tapi mursal. Ya, dikatakan tasahharu walau bi luqmah, makan sahur meskipun hanya dengan sesuap makanan. Itu faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat, Shaum Asyura. Kaitan dengan puasa Asyura 10 Muharram. Ya. Apakah dia wajib atau dia sunnah? Sebagian para ulama mengatakan tidak pernah diwajibkan, tapi sebagian mengatakan awal Nabi SAW datang ke kota Madinah hijrah, tahun pertama hijriah diwajibkan puasa Asyura
Setelah itu pada tahun kedua yang diwajibkan Ramadan, maka berubahlah 100 Asyura menjadi sunnah. Maka Nabi SAW mengatakan, afdhalus siyam ba'da syahrillah, ba'da Ramadan, syahrillahil muharram, seutama-utama saum, puasa setelah Ramadan, puasa di bulan Al-Muharram atau di bulan haram. Kemudian faedah berikutnya, halin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtalim? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi basah? Al-Qurtubi berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahtalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mimpi basah. Kenapa? Idzal ihtilam minasyaitan, mimpi basah itu dari syaitan. Wa huwa ma'sumun minhu, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terpelihara dari syaitan dan iblis. Kemudian faedah berikutnya, hukum puasa orang yang junub sudah tiba waktu fajar belum mandi. Bagaimana hukumnya? Ibnu Hajar rahimahullah setelah menyebutkan pendapat, barang siapa yang tiba waktu subuh dia junub, puasanya batal. Setelah belum menyebutkan ucapan tersebut, tsumma irtafa'a dzalikal khilaf, terangkatlah perselisihan itu, wastaqarral ijma', dan telah ditetapkan ijma', ya, bahwasanya orang yang junub tiba waktu fajar belum mandi, puasanya sah. Ya. Dan itu adalah ijma' para ulama. Jadi ijma' para ulama, siapa yang bangun atau siapa yang bersetubuh sebelum tiba waktu fajar, begitu tiba waktu fajar dia berhenti kemudian belum mandi, maka puasanya sah. Saya kira demikian beberapa faedah dari Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari dalam Kitabu As-Siyam. Dan saatnya kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil, apa yang kita pelajari, ya, dan Allah Azza wa Jalla tambahkan ilmu kita. Wallahu ta'ala a'la wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sudah masuk di sini beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, penanya kita dari Kembang Keranglau. Mohon penjelasan tentang kerja berat seperti kerja bangunan di bulan Ramadan. Pertanyaan, adakah batasan kerja di bulan Ramadan? Tidak ada batasannya. Orang yang kerja di bulan Ramadan tetap wajib dia berpuasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah i'tikaf hanya dikerjakan di masjid? Dan kondisi sekarang bagaimana cara beriktikaf? Ya, pertama, iktikaf dikerjakan di masjid jami', di masjid yang ditegakkan sholat Jumat. Tapi sekarang keadaannya kita tidak bisa melaksanakan Jumat misalkan, qadarullah sampai Ramadan. Tapi kita berharap Allah segera angkat wabah ini, sehingga kita bisa nyaman aman ibadah di bulan Ramadan. Ya, tapi andai kata tidak bisa, masih keadaan di bulan Ramadan belum membaik, maka tidak mengapa kita i'tikaf begitu, i'tikaf di masjid rumah kita. Ya, i'tikaf di masjid rumah kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, pada saat kunut witir ada mengangkat tangan dan ada yang tidak. As-sahih mengangkat tangan dan mengaminkan imam jikalau bersama imam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau kita muntah sampai 5 kali dikarenakan penyakit? Kita katakan siapa yang muntah meskipun sampai 10 kali,
Kalau itu penyakit, maka tidak ada masalah, hukumnya sah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, man dzara'ahul qai, ya, fala qada' alaih. Siapa yang terkalahkan oleh muntahnya, maka tidak ada qada'nya. Wa man istaqa'a amdan fal yaqdi. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia mengqadha. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silahkan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, di sini ada satu pertanyaan. Apakah batal puasa kita apabila sudah nih? Apakah warid dari Nabi lafaz as-salatu fi buyutikum? Tidak ada as-salatu fi buyutikum. Ingat lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada 3. Ya, sallu fi buyutikum. Kemudian, ya, sallu fi rihalikum. Ya, sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Kemudian wa man qa'ada fala haraj. Wa man qa'ada fala haraj. Atau boleh lafaz yang berbeda sedikit, ala sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihalikum. Dan ini bisa diucapkan dalam 3 tempat. Pertama, ganti hayyalas shalah. Tanpa hayyalas shalah diganti dengan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Yang kedua, hayyalas shalah tetap dibaca setelah hayyal falah. Sebelum Allahu Akbar, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Kalau tidak juga semuanya tetap ada, yaitu hayyal shalah ada, hayyal falah ada, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelahnya, wa man qa'ada fala haraj, wa man qa'ada fala haraj, atau ala sallu fir rihal, ala sallu fir rihal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kapan batas waktu makan sahur? Azan subuh. Ketika sudah nampak fajar shadiq, maka hentikan makan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan hatta yatabayyan, sampai nampak. Ya, kalau belum nampak berarti belum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah melaksanakan sholat Jumat di rumah saat wabah COVID seperti ini? Tidak ada sholat Jumat di rumah. Yang ada adalah pengganti Jumat, yaitu melaksanakan sholat zuhur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bolehkah sholat fardu ketika ingat belum sholat sunnah di akhir sholat, ingin sholat sunnah ketika akhir tahiyat? Ya, bolehkah sholat fardu ketika ingat belum sholat sunnah? Ini pertanyaannya ini, ya, campur baur. Diluruskan dulu pertanyaannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami tarawih cicil ba'da isya, kami laksanakan 4 rakaat dan witir 1 rakaat, dan sisanya sepertiga malam 4 rakaat, 2 rakaat witir. Tidak ada ini buat-buat cara ini. Ya, tidak ada 2 witir dalam semalam. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian di 10 terakhir lebih utama tidur di malam atau siang hari, sedangkan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Pertama kita katakan, bagi waktu kita malamnya, awalnya tidur, akhirnya kita bangun. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah baca Al-Quran atau tadarusan di malam Ramadan menggunakan loudspeaker? Tidak ada dalam Islam mengganggu orang dengan Al-Quran. La yajhar ba'dukum ala ba'dhin bil Quran. Janganlah satu sama lain saling mengangkat suara dengan baca Quran. Maka baca masing-masing, bukan tadarusan. Loh, bukankah Nabi diajar oleh Jibril? Iya, Jibril mengajar Nabi SAW, ya, mengajarkan isi Al-Quran, mengajarkan bacaan Al-Quran. Nah, kita belajar Quran tidak ada masalah. Tapi sekarang tuh bukan belajar Quran, tapi apa? Ya, sekedar baca saja.
tidak ada pemahamannya. Kemudian kalau salah lurus saja. Kenapa? Sama-sama tidak faham. Dan yang tadarusan ini bikin malu. Kenapa? Tajwidnya nggak beres, makhrajnya tidak beres. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kemudian tahun lalu saya sahur ketika azan subuh, apakah boleh? Dan azan subuh saya gunakan sebagai tanda membangunkan tidurnya untuk sahur, apa boleh? Kalau sudah tiba waktu subuh, waktu fajar, tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Tapi kalau belum tiba, tidak ada masalah. Apakah batal puasa kita apabila ini sudah juga? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sah puasa apabila kita lupa mandi junub? Sah puasanya, tetapi sholatnya tidak sah. Kalau sudah sholat, maka ya ulangi mandi junubnya, kemudian ulangi sholatnya. Allah taala ala wa alam. Adakah sholat iftitah 2 rakaat sebelum sholat tarawih? Sholat pembuka ada dari Nabi SAW. Allah taala ala wa alam. Dari kami masih belum ada kasus COVID. Bolehkah kita Ramadan nanti menyelenggarakan tarawih berjamaah di masjid dengan dibatasi jamaah lingkungan kami sendiri? Jika ketika Ramadan nanti kita masih merasa aman dari wabah COVID. Pertama kita katakan, ya, kalau di tempat tersebut tidak ada yang terkena, kemudian pemerintah memberikan kita keterangan ini masih zona hijau, ya, sebagaimana perinciannya fatwa majelis ulama, ya, maka tidak ada masalah. Tapi khusus lingkungan itu saja dibatasi. Tapi kalau ada ketetapan bahwasanya tidak boleh dari penguasa mutlak, maka kita bersabar sholat di rumah. Wallahu taala ala wa alam. Dan kita berharap tentunya ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam ini, mungkin ada pertanyaan. Baik, di sini ada pertanyaan. Apa hukum ketika kita kerja di luar jauh dari masjid selama 2 tahun nggak pernah Jumatan? Pertama, kita katakan kalau tempatnya kerja itu adalah dia itu musafir dan selalu berpindah-pindah tempat, tidak pernah diam di satu tempat, maka tidak ada masalah. Adapun kalau dia diam di satu tempat, maka mesti dia menegakkan dan melaksanakan sholatul Jumu'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa. Baik, di sini ada pertanyaan lagi. Ragu sholat di rumah sementara tempat saya tidak terpapar corona. Pertama, kalau ada fatwa tidak usah diragukan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salat subuh maksud saya Pak Ustadz. Ya, saya tidak tahu apa ini pertanyaan. Harus lengkap pertanyaannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ingin bertanya. Baik, masih dibenarkah makan ketika waktu imsak? Masih. Ya, dan ini waktu imsak ini dibuat waktu adalah bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi SAW waktu imsak.
Bahkan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan di zamannya, sengaja dimajukan waktu subuh supaya orang menghentikan makan dan minum dengan mematikan lampu-lampu, maka yang disebut oleh beliau adalah bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salat Ustaz, salat suami depan, belakang atau berdampingan? Pertama, suami harus di depan, istri di belakang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika makan masih di dalam mulut lalu azan, bagaimana? Lanjutkan sampai selesai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya mengenai sholat tarawih nanti tidak diadakan. Apakah kita ganti sholat tarawih di rumah saja? Iya, sholat tarawih di rumah. Ya, tapi kalau aman, ya sebagaimana disebutkan oleh fatwa MUI dalam perinciannya tersebut, ya, maka tidak mengapa, tapi dibatasi. Ya, tapi kalau tidak aman, maka sebaiknya di rumah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah ada sholat zuhur setelah sholat Jumatan? Tidak ada. Ya, Imam Ahmad mengatakan siapa mengulangi Jumatnya maka dia telah berbuat bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya ketika dilarang berjamaah ketika ada virus? Hukumnya adalah wajib ditaati. Kenapa? Karena itu adalah perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Untuk menyegerakan buka puasa, bagaimana keyakinan kita? Ya, apabila terbenam matahari, biasa ada tarhim di masjid Ustaz. Kadang waktu itu sudah gelap biasanya. Intinya lihat apa tidak? Kalau tidak lihat jangan. Kalau lihat tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, lebih baik kalau sholat Jumat jalan kaki atau naik kendaraan? Lebih baik jalan kaki. Karena Nabi SAW mengatakan, wa masya walam yarkab, berjalan kaki dan tidak berkendara. Ini khusus pada hari Jumat saja. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah cara yang singkat dan sederhana untuk menjalankan undangan sahur seperti buka puasa di masjid? Pakai nasi diganti di waktu sahur. Intinya undang orang makan sahur. Atau kalau mau caranya apa? Akhirkan sholat tarawihnya sampai tiba waktu sahur, maka apa? Sahur bareng di masjid. Ya, malam ini yang nanggung sahur saya, yang undang sahur saya. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya pada kesempatan malam ini bisa ditanyakan ya melalui kolom komentar. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sama pahala orang yang sholat di rumah sama orang yang di masjid karena virus? Ya sama. Kenapa? Ini uzur. Dan Nabi SAW sudah sebutkan, ketika orang itu musafir sakit, Allah catat baginya pahala sempurna sebagaimana dia sehat, sebagaimana dia mukim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya mau bertanya, bolehkah sholat sendiri tanpa doa kunut? Boleh. Ya, maksudnya adalah yaitu ketika seperti zaman sekarang ini tidak naik ke masjid, di rumah dia hanya sendirian, ya, dia tidak kunut, atau dia sholat witir tanpa kunut, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apa bacaan yang sahih pada tiap takbir ketika melaksanakan sholat janazah? Takbir pertama, kita baca Al-Fatihah. Takbir kedua, salat Ibrahimiyah. Takbir yang ketiga, doa umum. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wassim mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minadh dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad nas. Sampai akhir. Kemudian Allah Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk pembayaran fidyah, baik ibu hamil atau ibu menyusui bagaimana? Yaitu 1 hari 1 kali makan yang mengenyangkan untuk 1 fakir miskin. Kalau 15 hari berarti 15 fakir miskin. Atau 1 fakir miskin yaitu diberikan dia untuk makanan 15. Yaitu 15 bungkus. Ya, misalkan beras, lauk pauknya ukuran 15 hari. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian berikutnya, apakah ada sholat tahajud di bulan puasa? Tahajud itulah dia tarawih. Wallahu taala a'la wa alam. Kemudian bukan i'tikab, i'tikaf. Ya, pakai fa. Ya, hamzah, ain, kaf. Alif, fa, i'tikaf. Di masjid rumah atau masjid lingkungan, tapi kita tinggal tata caranya apa sama ada i'tikaf di masjid? Pertama kita katakan i'tikaf itu di masjid jami', di masjid yang ditegakkan Jumat. Tapi karena zaman seperti sekarang ini, dan mudah-mudahan kita berharap Allah segera angkat, dan kita yakin Allah segera angkat hal ini. Ya, berarti harus di masjid yang ada sholat Jumat. Tapi kalau tidak juga, maka boleh di masjid rumah kita. Allah taala ala wa alam. Apa doa berbuka puasa sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Doanya adalah dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Wallahu taala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah benar orang mati karena virus termasuk mati syahid? Bukan karena virusnya tapi karena wabah. Ya. Karena wabah kita, ya, dia mati syahid insyaallah berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian Imam Ahmad. Ya, mata famakatha sabiran fi baladi atau fi baiti, dia diam bersabar di rumahnya atau di negerinya, lalu dia mati, maka dia itu syahid. Wallahu taala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukum puasa kita jika keluar madhi? Hukumnya sah. Ya, puasanya sah. Kalau keluar mani dengan disengaja, maka ini yang membatalkan puasa. Wallahu taala ala wa alam. Selama wabah ini saya sholat di rumah terus, padahal kami masih bekerja atau ke pasar. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh, karena yang difatwakan adalah sholat. Ya, bukan difatwakan ke pasar. Kemudian sholat bisa di mana saja. Kalau di pasar, bagaimana dikatakan di sawah ada pasar? Ya, wallahu taala ala wa alam. Salat di rumah bersama anak kecil 6 tahun dan salat seperti salat berjamaah pada umumnya. Apakah boleh seperti itu? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah doa orang tua terhadap anak meninggal semasa hidup masih hidup dikabulkan? Dikabulkan. Karena apa? Itu di antara doa yang mustajab. Wallahu taala a'la wa alam. Kemudian minta data urutan bacaan surat salat tarawih. Ana belum hafal. Pengen salat tarawih di rumah jika belum boleh berjamaah di masjid. Pertama, tidak ada urutannya. Pokoknya faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran yang bisa engkau baca. Wallahu taala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah membayar fidyah untuk ibu hamil dan menyusui dengan uang dan beberapa besarnya? Tidak usah uang, karena disuruh adalah makanan, it'am. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah baca Al-Quran saat sholat malam? Boleh, artinya langsung dengan mushaf. Kalau tidak hafal, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah setiap salat witir harus memakai kunut? Tidak. Ya, kadang-kadang kunut.
Karena sekian banyak meriwayatkan witirnya Nabi, beberapa yang meriwayatkan kunutnya Nabi. Ini menunjukkan kadang-kadang wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, silakan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya bisa melayangkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Kemudian, bagaimana hukumnya tidak sholat Jumat 3 kali di masjid karena keadaan seperti ini? Hukumnya tidak ada masalah, boleh. Kenapa? Karena ada asbab, ada darurat yang mengharuskan kita untuk tidak melaksanakan sholatul Jumu'ah, ya, dan difatwakan oleh para ulama kita. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, di setiap baca surah Al-Fatihah saat sholat, apakah baca bismillah? Mesti baca bismillah. Bahkan ta'awudz juga. Kenapa? Karena bismillah itu merupakan ayat dari suratul Fatihah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami di kantor 8 orang. Kalau hari Jumat kita sholat zuhur berjamaah atau sholat Jumat dengan orang yang ada, kita katakan sholat Jumat. Ya, jikalau tidak ada asbab menghalangi kita Jumat. Karena tidak ada syarat mengharuskan 40 dengan riwayat yang sahih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika seorang memberikan modal usaha 30% dari modal yang usaha yang sudah ada, dan kita memberikan 30% juga dari keuntungan rata-rata setiap bulan, apakah boleh seperti itu? Boleh, untung sama untung, rugi sama rugi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah doa ketika makan sahur sesuai sunnah? Tidak ada doa untuk makan sahur. Yang ada adalah berbuka. Kemudian, bagaimana dengan doa yang Allahumma lakasumtu? Apakah itu boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini riwayatnya dhaif. Yang ada dari Nabi SAW, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau gosok pakai Pepsodent batal apa tidak? Tidak batal, asal jangan ditelan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung, mungkin ada yang ingin ditanyakan pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, mana didahulukan untuk mengganti puasa bagi menyusui, fidyah atau puasa di hari lain? Kalau menyusui, dan ingat tidak mampu, kalau dia mampu puasa, dia puasa meskipun menyusui. Tapi kalau tidak mampu, maka boleh baginya untuk ya tidak puasa dan cukup membayar fidyah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Saya kira demikian, sudah jam 8 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita sambung lagi insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma kshif anna al-bala' wal waba' wal kuruna wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.